Makam Imogiri atau Pasarian Imogiri adalah lokasi peristirahatan terakhir Raja-Raja Mataram dan keluarganya. Kompleks pemakaman ini terletak kurang lebih 16 km di sebelah selatan Keraton Yogyakarta, tepatnya di wilayah Girirejo, Desa Wukirsari, Kepanewon Imogiri, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Makam Raja-Raja Mataram yang ada di Imogiri ini terkenal dengan jumlah tangganya yang sangat banyak. Jumlah total tangga dari halaman parkir ini sampai dengan makam Sultan Agung Hanyokrokusumo ada 553. Dari sini ini trap paling awal sampai dengan bangsal yang di sebelah kiri ini jumlahnya ada 32 buah tangga. Maknanya bahwa secara filosofi makam ini dibangun tahun 1632. Kemudian sampai di gapura ini ada tangga lagi jumlahnya 13. Maknanya adalah bahwa Sultan Agung Hanyokrokusumo itu menjadi raja pada tahun 1613. Kemudian 32 ditambah dengan 13 itu 45. Maksudnya adalah pada tahun 1645 itu Sultan Agung Hanyokrokusumo mengalami surut. Kemudian dari halaman masjid ini naik ke atas itu sebanyak 346 buah tangga, yaitu sampai di perempatan yang di atas sana. Maknanya adalah bahwa makam ini dibangun selama kurang lebih 1 tahun atau 346 hari. Nah, itu sampai di perempatan ini. Namun kalau menghitungnya dari depan masjid tadi sampai dengan gapura yang di atas sana, gapura Supit Urang, itu maka jumlah tangga adalah 409. Yang maknanya adalah bahwa 4 itu maksudnya di tanah Jawa itu ada 4 kitab suci. Kemudian 0 itu maksudnya adalah pengunjung atau peziarah itu berdoa atau mengosongkan penggalih, yaitu mendoakan arwah para leluhur yang ada di sini. Kemudian 9-nya ini maksudnya adalah Wali Songo, yang dalam hal ini Sunan Kalijogo. Kemudian pada tahun 1628 Sultan Agung menyerang VOC di Batavia, namun kalah dikarenakan kekurangan logistik yang disebabkan oleh Tumenggung Indronoto, yang mana Tumenggung Indronoto ini membocorkan lokasi penyimpanan logistik serta rencana penyerangan Mataram ke VOC di Batavia. Akhirnya Tumenggung Indronoto ditangkap dan tubuhnya dipancung. Pada bagian kaki ditanam atau dimakamkan di sekitar kolam ini. Kemudian pada bagian tubuhnya itu dimakamkan di tangga menuju gapura Supit Urang. Pada tangga yang bentuknya tidak rata inilah tubuh Tumenggung Indranata dimakamkan. Kemudian untuk bagian kepala itu ditanam atau dimakamkan di antara gapura Supit Urang yang ada di depan sana itu. Hal ini sebagai tanda atau simbol bahwa kita janganlah meniru sikap seorang pengkhianat yang kala itu menyebabkan prajurit-prajurit Mataram banyak yang mati kelaparan. Gapura pada makam Raja-Raja Mataram yang ada di Imogiri ini berbentuk pura atau candi yang merupakan simbol budaya Hindu dan Buddha. Kemudian adanya padasan itu merupakan simbol keislaman sebagai tempat untuk berwudu. Kemudian pada sisi barat itu juga ada lonceng yang merupakan simbol dari agama Kristen atau Protestan.
Setelah memasuki gapura ini, di sebelah kanan maupun di sebelah kiri ini terdapat dua bangsal yang mana di dalamnya dijaga oleh para abdi dalam keraton. Ada tata cara berpakaian tertentu yang harus dilakukan oleh pengunjung ketika ingin memasuki komplek makam di bagian dalam. Jika tidak menaati aturan tersebut, maka pengunjung hanya diperbolehkan sampai pintu gerbang pertama. Pengunjung wanita yang ingin memasuki makam di bagian dalam harus pakai pakaian tradisional Jawa atau memakai kain jarik kemben. Sementara pengunjung pria yang ingin masuk komplek makam di bagian dalam harus mengenakan kain jarik, baju peranaan, dan blangkon. Sebelum memasuki areal makam Sultan Agung, terdapat 4 buah tempayan yang merupakan pemberian dari 4 kerajaan kepada Sultan Agung. Tempayan pertama terletak di sisi barat, merupakan pemberian dari Kesultanan Palembang yang diberi nama Nyai Danumurti. Kemudian tempayan kedua merupakan pemberian dari Kerajaan Samudra Pasai atau Aceh yang diberi nama Kiai Danumoyo. Kemudian tempayan ketiga merupakan pemberian dari Kerajaan Ngerum atau Turki yang diberi nama Kiai Mendung. Kemudian paling timur itu ada Nyai Siem, merupakan tempayan yang diberikan dari Kerajaan Siam atau Thailand. Oleh Sultan Agung, keempat tempayan ini diisi air yang dipergunakan untuk berwudu. Air dari keempat tempayan tersebut disebut suci dan memiliki khasiat yang dapat memberi kekuatan dan sarana pengobatan bagi yang percaya. Pada awalnya tidak sembarang orang yang dapat meminum air dari tempayan tersebut. Saat terjadinya serangan umum 1 Maret di Yogyakarta, Presiden Soekarno mengirimkan surat kepada Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 agar prajurit TNI yang bertempur di Yogyakarta diperbolehkan untuk meminum air suci tempayan tersebut. Sultan memperbolehkan para prajurit untuk meminum air tersebut. Usai meminum air tersebut, kekuatan prajurit bertambah sehingga dapat memenangkan pertempuran melawan Belanda. Saat ini masyarakat umum dapat diperbolehkan meminum air suci dari tempayan tersebut melalui juru kunci makam. Kemudian untuk mencapai makam Sultan Agung masih harus melewati 3 pintu gerbang, yang secara filosofi maknanya adalah yang pertama pintu Kamandungan, itu maknanya adalah alam kandungan ibu. Kemudian yang ketiga adalah pintu Sri Penganti, maknanya adalah menanti kematian, ya maksudnya adalah kita ini masih di dunia menanti kematian. Kemudian yang ketiga pintu Papak, itu adalah alam kubur. Pada Astana Kasultan Agungan ini yang dimakamkan diantaranya adalah Sultan Agung Hanyokrokusumo, Sri Ratu Batang, Hamangkurat Amral, dan Hamangkurat Mas. Makam Raja-Raja Mataram yang ada di sini tidak setiap hari buka, namun sesuai jadwal yang tertera di papan, tidak jauh dari Gapura Subit Urang. Kemudian dari Astana Kasultan Agungan kita berpindah ke wilayah makam Raja Surakarta Hadiningrat yang dibagi menjadi 4 astana, dan di sini dimakamkan raja-raja dari Kasunanan Surakarta Hadiningrat, yaitu Pakubuwanan, Kasuwargan Surakarta, Kapingsangan Surakarta, dan Girimulya Surakarta. Pada bagian Pakubuwanan yang dimakamkan adalah Sri Susuhunan Pakubuwono I, Amangkurat IV, Sri Susuhunan Pakubuwono II. Dari Astana Pakubuwanan kita bergerak ke arah timur
yaitu wilayah makam Raja Yogyakarta Hadiningrat yang dibagi menjadi 3 hastana. Dan di sini dimakamkan raja-raja dari Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat. Yang pertama yaitu Kasuwargan Yogyakarta. Gerbangnya ada di sebelah kiri ini. Di dalam sana yang dimakamkan adalah Sri Sultan Hamengkubuwono I, kemudian Sri Sultan Hamengkubuwono III. Sedangkan Sri Sultan Hamengkubuwono II itu makamnya ada di makam Raja-Raja Mataram yang ada di Kota Gede. Jadi tidak di sini. Selanjutnya adalah Hastana Besiaran yang gerbang masuknya ada di sebelah kiri ini. Di dalam sana yang dimakamkan adalah Sri Sultan Hamengkubuwono IV, Sri Sultan Hamengkubuwono V, dan juga Sri Sultan Hamengkubuwono VI. Selanjutnya yang ketiga adalah Hastana Saptorenggo. Di dalam sana yang dimakamkan adalah Sri Sultan Hamengkubuwono VII, Sri Sultan Hamengkubuwono VIII, dan Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Di sebelah timur Hastana Saptorenggo masih ada satu lagi yang rencananya akan digunakan untuk Sri Sultan Hamengkubuwono X. Pada bagian depan makam ini sempat mengalami longsor, namun sudah diperbaiki sehingga sekarang menjadi lebih bagus. Setelah sampai pada ujung timur yaitu calon makam Sri Sultan Hamengkubuwono X, selanjutnya kita akan menuju ke arah barat untuk menuju wilayah makam Raja Surakarta Hadiningrat. Namun tentunya kita harus berjalan dulu karena ini tempatnya di sebelah barat agak jauh ya. Sambil berjalan menuju ke arah barat juga kita jelaskan ada beberapa makam yang
berada di luar tembok makam raja. Di antaranya adalah makam Tumenggung Citrokusumo yang merupakan arsitek dari makam Sultan Agung. Kemudian selanjutnya adalah makam Kiai Cinde Amo yang lokasinya berada di sebelah timur makam Sultan Agung tetapi di luar beteng atau di luar tembok. Selanjutnya adalah makam orang Belanda yang berpihak pada pribumi. Ini kalau nggak salah ada yang menginformasikan bahwa namanya adalah Baron Scheper. Lokasinya di sebelah barat makam Sultan Agung, juga di luar tembok makam. Makam Raja-Raja Mataram yang ada di Imoge ini juga dikunjungi oleh para turis dari mancanegara. Mereka berkunjung ke sini, ada yang berziarah, ada yang sekedar berwisata, dan aneka tujuan yang lainnya. Mereka sangat senang berkunjung di sini karena tempat ini menurut mereka adalah sangat indah dan sangat eksotis. Nah, saat ini sampailah kita di wilayah makam Raja Surakarta Hadiningrat yang mana dibagi menjadi beberapa hastana. Dan di sini dimakamkan raja-raja dari Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Terbagi menjadi Kasuwargan Surakarta, Kapingsangan Surakarta, Girimulya Surakarta. Ini adalah Hastana Girimulya Surakarta yang dimakamkan adalah Sri Susuhunan Pakubuwono ke-10, Sri Susuhunan Pakubuwono 11, dan Sri Susuhunan Pakubuwono ke-12. Dari Hastana Girimulya Surakarta kita berjalan menuju ke arah timur, yaitu ke Hastana Kapingsangan Surakarta. Di sini yang dimakamkan adalah Sri Susuhunan Pakubuwana 6, Sri Susuhunan Pakubuwana 7, Sri Susuhunan Pakubuwana 8, dan Sri Susuhunan Pakubuwana 9.
Dari Hastana Kapingsangan Surakarta, kita lalu berjalan ke arah timur menuju Hastana Kasuargan Surakarta. Pada Hastana Kasuargan Surakarta yang dimakamkan adalah Sri Susuhunan Pakubuwono III, Sri Susuhunan Pakubuwono IV, dan Sri Susuhunan Pakubuwono V. Demikianlah wisata religi di makam Raja-Raja Mataram yang ada di Imogiri. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah tonton video sampai selesai. Terima kasih.